Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan satu kita akan membahas dua materi, yaitu video pertama yang menjelaskan tentang komputasi numerik dan yang kedua itu pengenalan flowchart. Nah, mengapa kita harus belajar tentang flowchart terlebih dahulu? Karena flowchart ini sangat berhubungan dengan contoh-contoh atau materi yang akan kita pelajari setelahnya atau seterusnya pada praktikum komputasi numerik. Nah, jadi untuk kita memahami kasus-kasus ke depan, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui flowchart ini. Nah, pada flowchart ini kita akan membahas beberapa poin yang mungkin perlu kita ketahui sebelum kita mempelajari materi-materi selanjutnya. Nah, topik utama atau poin untuk dibicarakan ada 5 poin. Yang pertama ada pengertian, proses, simbol, contoh, dan algoritma. Nah, poin pertama yaitu pengertian dari flowchart itu tersendiri. Flowchart adalah merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu, menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart dapat diartikan juga sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Nah, ada proses yang terjadi pada flowchart, yaitu terdiri atas 3 proses. Yang pertama ada input, ada proses, dan ada output. Nah, pada flowchart pasti kita harus mengenal dan mengetahui simbol-simbol yang menunjukkan proses dari flowchart tersebut. Nah, ada banyak simbol yang digunakan pada saat kita membuat flowchart. Nah, simbol-simbol ini terlalu banyak, namun hanya beberapa saja yang sering digunakan dalam beberapa flowchart dan yang kita pelajari. Nah, yang pertama ada yang sering kita gunakan yaitu flow direction symbol atau ditandai dengan tanda panah, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Kemudian ada simbol terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan. Nah, jadi simbol terminator ini hanya digunakan pada start dan stop aja. Selain itu dia tidak akan digunakan. Kemudian ada processing symbol yang ditandai dengan persegi panjang, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol decision, belah ketupat, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian ada simbol jajar genjang, yaitu simbol input dan output. Simbol menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian ada satu contoh tentang flowchart untuk menentukan bilangan yang genap dan ganjil. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ada beberapa simbol yang sering kita gunakan. Nah, pada mulai dan selesai ini memiliki simbol yang sama, yaitu terminator symbol. Nah, terminator symbol digunakan hanya pada proses start dan stop saja. Maka hanya mulai dan selesai yang dapat menggunakan simbol terminator. Kemudian ada jajar genjang, masukkan bilangan bulat. Nah, masukkan bilangan bulat ini ditandai oleh jajar genjang, yaitu simbol input dan output. Kemudian ada tanda panah atau connecting line, dia menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lainnya. Kemudian ada simbol persegi panjang atau disebut dengan processing symbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, apa proses yang dilakukan, yaitu bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi. Kemudian ada belah ketupat, sisa bagi sama dengan 0. Modulo sisa bagi sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Kenapa ditandai dengan belah ketupat? Karena dia simbol ini pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Apa kondisinya, genap atau ganjil. Nah, akhirnya adalah selesai. Nah, ini proses yang terjadi pada untuk menentukan bilangan genap dan ganjil. Bagaimana dari algoritmanya? Nah, algoritma pada contoh di atas, pada contoh sebelumnya, yang pertama kita kembalikan. Nah,
Ini saya jelaskan terlebih dahulu algoritmanya. Nah, pertama yaitu kita inputkan atau masukkan suatu bilangan. Bilangan tersebut harus bilangan bulat. Nah, jadi kita input tapi harus bilangan itu syaratnya bilangan bulat yang pertama. Yang kedua, bagilah bilangan yang telah diinputkan tersebut dengan angka 2. Kemudian apabila hasil dari sisa pembagian tersebut sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan genap. Namun, apabila hasil dari sisa pembagian itu bukan 0, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan itu ganjil. Nah, selesai. Itulah algoritma yang kita gunakan pada flowchart menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Ini flowchartnya. Algoritmanya. Nah, ada 4 algoritma yang akan kita gunakan untuk proses dari flowchart menentukan bilangan tersebut genap atau ganjil.